Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita menyanyi dulu dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini kami dapat menyatukan hati, pikiran, dan diri kami untuk bisa memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online di pagi hari ini. Kiranya berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hingga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Untuk masuk ke pelayanan firman, lebih dulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dengan judul Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Prilly di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita akan mulai membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan Alkitab. Kita buka dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau kitabnya sudah terbuka, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah ini Engkau boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Tuhan, Tuhan boleh sertai kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab. Tuhan boleh sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi contoh bagi kehidupan kami sehari-hari sebagai teruna-teruna-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan tadi menceritakan bagaimana pada zaman ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, bangsa Israel itu menjadi budak di tanah Mesir. Ya kan? Tapi karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, makanya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bebas dari perbudakan itu. Nah, adik-adik, pada zaman dulu perbudakan itu atau budak itu dianggap sesuatu yang lazim atau diperbolehkan gitu kan. Nah, budak itu kita kenal yaitu adalah orang yang bekerja kepada orang lain atau membantu pekerjaan orang lain. Atau sekarang kita bisa lihat kalau di rumah kita itu kita punya mbak atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Nah, tugas mbak kita di rumah itu atau pembantu rumah tangga di rumah kita itu adalah membantu mama, membantu kita ketika dia menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah kita. Ya kan? Nah, itu tugasnya mbak kita atau pembantu rumah tangga di kita. Atau juga bisa bilang, adik-adik bisa lihat, atau ada pelayan-pelayan yang di toko atau restoran, ya kan? Nah, pelayan di toko atau restoran itu juga fungsinya sama. Dia membantu pekerjaan yang, maksudnya orang yang mengelola restoran itu atau mengelola toko itu. Nah, itu sebenarnya kalau zaman sekarang pengertian dari budak-budak itu. Nah, tetapi adik-adik, di sini kita diingatkan juga bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir, dibawa keluar dari tanah Mesir, itu maksudnya bangsa Israel memberikan kebebasan Tuhan memberikan kebebasan kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa bebas melakukan apa saja dan juga bangsa Israel bisa beribadah dengan bebas gitu. Itu maksudnya ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan juga bangsa Israel tidak mengalami siksaan selama dia diperbudak di tanah Mesir, ya kan? Nah, tapi adik-adik, Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa kita ini juga adalah budak. Tapi kita budaknya istilahnya kita diperbudak oleh dosa. Nah, makanya itu Tuhan mau menyelamatkan kita sehingga kita bisa bebas. Dengan cara apa Tuhan menyelamatkan kita? Dia bersedia mati di kayu salib supaya kita bisa dibebaskan dari dosa. Kita bisa dibebaskan dari perbudakan dari dosa. Makanya itu Tuhan menyelamatkan kita dengan cara dia mengorbankan diri dia di kayu salib sehingga kita bisa bebas dari perbudakan dosa. Nah, adik-adik juga yang harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang diberikan kemerdekaan oleh Tuhan melalui keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya kan? Berarti kita ini adalah orang yang dimerdekakan dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dan juga Tuhan menciptakan kita manusia dengan keistimewaan yang paling banyak diberikan oleh Tuhan, yaitu apa? Kita memiliki akal budi. Kita tidak diciptakan, kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang baik, ya kan? Makanya itu Tuhan menciptakan kita lebih mulia daripada makhluk yang lain. Nah, adik-adik, pada bulan ini, bulan Agustus, kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus kemarin. Indonesia itu sudah merdeka selama berapa lama adik-adik? 75 tahun Indonesia sudah merdeka, ya kan? Nah, ketika pada saat ini Indonesia merdeka yang 75 tahun, banyak hal yang dihadapi oleh bangsa kita. Contohnya sekarang yang paling kita kenal apa? Yaitu di negara kita ada sebuah virus namanya virus corona atau COVID-19. Nah, selama dari bulan Maret sampai sekarang ini kita mengalami begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kalian dari kapan tuh? Mungkin dari bulan Maret ya, kalian udah nggak sekolah tatap muka kan? Kalian sekolahnya online, sekolahnya di rumah, ya kan? Belum masuk sekolah, belum ada sekolah tatap muka lain. Kalian tidak bebas kemanapun. Kalian kalau keluar itu harus menggunakan masker. Kalian kemana-mana tuh harus disuruh cuci tangan,
kalian harus jaga jarak, ya kan? Ibadah saja kita di rumah. Kayak sekarang adik-adik, IMPT-nya di rumah kan? Nggak datang lagi setiap hari Minggu ke gereja, tetapi IMPT-nya di rumah, yaitu IMPT online, ya kan adik-adik ya. Nah, pada saat Indonesia merdeka selama 75 tahun ini, begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan mau di sini ya, kita manusia ini, kayak tadi Kak Prilly bilang, kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Tuhan mau di sini kita membagikan kasih karunia kita kepada orang lain. Contohnya apa? Kita harus punya kepekaan dan tegang rasa yang tinggi kepada orang lain. Seperti Kak Prilly bilang tadi, pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, adik-adik harus punya kepekaan dan ketegangan yang tinggi gitu. Kita harus saling membantu, saling mengasihi orang lain. Sebenarnya cara kita mengasihi dan orang lain apa? Kita ngelihat kalau misalnya teman kita atau orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan kita, harus kita tolong. Atau juga gini adik-adik, setiap adik-adik keluar dari rumah pada masa pandemi ini, adik-adik harus menggunakan masker. Itu caranya kita bertegang rasa atau kita memiliki kepekaan kepada orang lain. Kalau kita menggunakan masker, tentu kita menjaga orang lain dan kita juga menjaga diri kita sendiri, ya adik-adik. Terus kurangi nongkrongnya. Kak Prilly tahu, pasti kalian sering-sering nongkrong kan di kafe-kafe itu. Wah, ya kan? Nah, kurangi ya adik-adik ya, keluar-keluar rumahnya, nongkrong-nongkrongnya. Kalau nggak ada yang penting, nggak usah keluar rumah, ya kan? Nah, nanti kalau sudah kena virus COVID-nya, bingung nanti. Nah, kalau nggak ada hal yang penting, kalau nggak ada ini, nggak usah keluar rumah, mendingan adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah bukan berarti diem aja, sibuk main game, nonton YouTube, atau update status. Ya kan, nggak seperti itu. Nah, kan banyak tuh sekarang tuh adik-adik bisa kreatif melakukan apa saja, menciptakan apa saja. Yang penting kita di rumah itu menjadikan diri kita lebih kreatif dari sebelumnya, ya kan? Nah, kakak Prilly percaya pasti adik-adik akan lebih kreatif lagi kalau di rumah. Nah, karena itu adik-adik, tadi Kak Prilly bilang Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita diberikan akal budi. Kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Tuhan juga mengajarkan kita harus punya kepekaan terhadap orang lain, harus punya tegang rasa kepada orang lain. Itulah cara kita membagikan kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena itu adik-adik, di masa pandemi ini yang Kak Prilly bilang tadi, kurangi nongkrong-nongkrong kalian atau sesuatu hal yang tidak penting. Gunakan masker, jaga jarak, ya kan? Nah, adik-adik di masa pandemi ini, adik-adik juga harus bisa menjaga kesehatan adik-adik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kita akan berdoa syafaat. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama dengan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan sudah memberikan kami
akal budi, sehingga Tuhan boleh mengajarkan kami bahwa di masa-masa pandemi COVID-19 ini kami boleh melaksanakan protokol kesehatan. Kami keluar kemanapun kami menggunakan masker ya Tuhan. Kami selalu mencuci tangan dan kami selalu menjaga jarak ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh jaga bangsa dan negara kami ini selama 75 tahun ya Tuhan. Dan kemarin pada tanggal 17 Agustus ya Tuhan, kami boleh merayakan hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami saat ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kami, Tuhan adalah sumber penghiburan kami. Sehingga di masa-masa kami menghadapi begitu banyak masalah di tengah bangsa dan negara kami ini, kami yakin dan percaya Tuhan mau ada bersama-sama dengan kami. Kami juga mau berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, baik yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan juga boleh sertai mereka dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, hanya untuk demi kepentingan bangsa dan negara kami. Dan ajarkanlah mereka ya Tuhan, ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka boleh melakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah. Tuhan juga boleh berkati gereja kami ini ya Tuhan, sehingga gereja kami ini boleh membawa damai, sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah pelayanan mereka untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta John yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan boleh sertai beliau, Tuhan boleh sembuhkan beliau dari penyakitnya ya Tuhan, sehingga Pak Pendeta boleh bisa melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya kembali ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta Rosa dalam pelayanannya, Tuhan juga boleh sertai beliau dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pendeta Vega Tuhan yang juga sedang dalam masa pemulihan kesehatan. Tuhan boleh jaga selalu Pendeta Vega ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah pemulihan kesehatannya ini dia bisa melakukan lagi tugas-tugas pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat para pengurus Pelkat, komisi-komisi maupun panitia-panitia yang serta orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan di GPIB Harapan Indah. Tuhan boleh sertai mereka selalu ya Tuhan, Tuhan boleh berikan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang bersedih hatinya, orang yang sedang berduka cita, orang yang sedang tertimpa bencana ya Tuhan, anak yatim piatu, janda dan duda. Seperti janji Engkau ya Tuhan, Engkau selalu akan hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau akan selalu menjadi penghibur sejati dari mereka ya Tuhan. Supaya mereka tahu ya Tuhan, di tengah kesedihan, kesusahan mereka, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan juga mau penuhi segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik teruna kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan mereka pada masa pandemi ini, di mana mereka harus lakukan segala sesuatunya dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah, mereka juga harus mengurangi segala aktivitas mereka di luar rumah. Tapi kami yakin dan percaya, di tengah-tengah masa ini Tuhan boleh berikan mereka kreativitas yang tinggi ya Tuhan, sehingga walaupun mereka di rumah, tapi mereka mampu menjalankannya ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan juga boleh berkati adik-adik teruna kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan boleh sertai mereka dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Sehingga yang mereka lakukan itu, mereka boleh menjadi orang yang sukses, orang yang berguna untuk keluarga, bangsa, dan juga untuk Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat persekutuan teruna ya Tuhan. Tuhan boleh berkati pengurus dan kakak-kakak layan teruna kami yang sudah boleh melayani kami ya Tuhan. Tuhan boleh sertai mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka di kantor, dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga mau selalu
menghadirkan kakak layan teruna kami setiap hari Minggu bersama-sama dengan kami dalam IMPT online ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur. Dan kakak ingatkan kembali bahwa persembahan syukur yang sudah adik-adik berikan itu dibawa ke gereja adik-adik masing-masing. Dan untuk memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan bait yang kedua yang berjudul Ku Beri Persembahan. Baik adik-adik, saatnya memberikan persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Baik adik-adik, kita mendoakan persembahan yang sudah kita beri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Baik, kita sudah bisa memberikan persembahan syukur ya Tuhan. Kiranya berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah. Amin. Adik-adik teruna, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita sudah selesai. Sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat Akan Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang mekar. Kita akan doa berkat, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh jaga kami selama 1 minggu ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, sehingga minggu depan kami boleh kembali hadir di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik teruna. Sampai ketemu lagi minggu depan.